Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Murah, kami bersyukur atas karya penyelamatanmu yang tergenapi melalui dan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Karena kasih-Mu, Engkau menebus kami dari kuasa dosa dan maut. Kami mohon rahmat-Mu bagi kami. Semoga kami selalu percaya pada firman-Mu dan dengan setia melaksanakannya dalam hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi-pagi benar, pada hari pertama dalam pekan, perempuan-perempuan pergi ke makam dan membawa serta rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Sementara mereka sangat bingung karena hal itu, tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka dua orang berpakaian berkilau-kilauan. Wanita-wanita sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga." Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, serta perempuan-perempuan lain yang selalu bersama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul. Tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus berdiri lalu cepat-cepat pergi ke makam itu. Ketika ia menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihatnya hanya kain kafan, ia pun kembali dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita patut dan pantas bersukacita
sambil menantikan kebangkitan Yesus Kristus. Kita bersukacita dan bergembira karena karya keselamatan Allah yang telah dijanjikan sejak semula tergenapi melalui dan dalam diri Yesus Kristus. Melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan maut kepada keselamatan dan kehidupan kekal. Karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus itu juga menjadikan kita sebagai anak-anak Allah yang memperoleh janji yang dibaharui dalam diri Yesus Kristus, yakni keselamatan kekal. Saudara-saudari, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang perempuan-perempuan yang pergi ke makam Yesus membawa rempah-rempah hendak merempahi Yesus. Ketika tiba di makam, mereka mendapati batu itu telah terguling dan tiba-tiba mereka berjumpa dengan dua orang malaikat yang berpakaian putih berkilau-kilauan. Malaikat-malaikat itu memberitakan kebangkitan Yesus Kristus kepada wanita-wanita itu seperti yang telah dikatakan, seperti yang telah diwartakan oleh Yesus, bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati. Berita itu kemudian disampaikan kepada rasul-rasul dan kepada murid-murid yang lain. Para rasul dan para murid yang lain dalam cerita Injil itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh wanita-wanita yang pergi ke makam Yesus. Kemudian Petrus lalu berdiri dan berlari menjenguk ke dalam makam Yesus dan menemukan bahwa Yesus telah bangkit, yang ditandai dengan kubur Yesus yang kosong. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan ini mengingatkan kita untuk merefleksikan seluruh perjalanan hidup kita. Apakah selama ini kita sudah yakin, kita sudah percaya akan firman Allah, atau sebaliknya kita kurang percaya berhadapan dengan situasi-situasi hidup kita? Para rasul, para murid yang senantiasa ada bersama Yesus mendengarkan firman-Nya, tetapi kemudian tidak percaya dengan warta sukacita kebangkitan yang disampaikan oleh wanita-wanita yang ke makam. Seringkali juga kita mungkin kurang percaya, kurang beriman akan firman yang kita dengarkan, yang kita baca. Mungkin kabar sukacita tentang orang miskin yang akan mengalami kerajaan Allah dan dipuaskan belum kita alami. Mungkin kabar sukacita tentang orang-orang yang ada di dalam situasi penderitaan akan dibebaskan belum kita alami. Mungkin doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan belum kita alami dalam hidup kita, sehingga menjadikan kita kurang percaya akan firman yang kita baca dan yang kita renungkan. Maka hari ini kita diajak untuk bersukacita karena karya keselamatan Allah itu, dan berusaha untuk semakin beriman dan percaya akan firman yang diwartakan oleh Yesus,
akan sabda Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, sehingga kita boleh mewartakan kabar sukacita itu, kabar sukacita keselamatan kepada semakin banyak orang, seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita yang pergi ke makam Yesus. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas peneguhan-Mu, kekuatan-Mu yang kami peroleh melalui sabda-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami mampu untuk memahami, mengerti, dan melaksanakan sabda dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kuatkanlah kami agar kami semakin beriman dan percaya kepadamu, terutama pada janji-janji yang Engkau sediakan kepada kami. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.